Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atas astokarta dan waranugrahanya. Kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Agus Gunawan, mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan dharma wacana terkait dengan ajaran Tri Pramana. Umat Dharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui di zaman modern ini, banyak sekali informasi dapat kita peroleh dari mana saja, media sosial, internet, dan juga lainnya. Tetapi tidak serta-merta informasi itu benar dan siap pakai. Namun banyak sekali berita-berita bohong yang menyebabkan kegaduhan di dalamnya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia perlu pintar dan bijak dalam mengelola informasi tersebut. Umat Dharma yang berbahagia, kita manusia adalah makhluk yang utama yang diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widi, di mana kita memiliki sabda, bayu, dan ida, yaitu kemampuan untuk bergerak, kemampuan untuk berbicara, dan kemampuan untuk berpikir. Kita adalah makhluk yang paling sempurna di antara hewan maupun tumbuhan. Umat Dharma yang berbahagia, oleh sebab itu, hanya manusialah yang bisa membedakan perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang buruk. Sehingga lakukanlah perbuatan yang baik dan hindarilah perbuatan yang buruk. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa seseorang kerap kali bingung manakah perbuatan yang baik atau sudah benarkah ia dalam mengambil tindakan. Umat Dharma yang berbahagia, dengan kebimbangan seperti itu, dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal konsepsi ajaran Tri Pramana. Tri yang berarti tiga, Pramana yang berarti jalan atau cara. Jadi, Tri Pramana adalah tiga cara atau jalan dalam meyakini suatu hal atau meyakini suatu kebenaran. Yang pertama adalah agama Pramana. Agama Pramana adalah cara meyakini suatu hal dengan bersumber dari ajaran kitab suci Weda, di mana kitab suci Weda adalah kitab suci agama Hindu yang tidak perlu lagi diragukan untuk kebenarannya. Jadi segala pedoman dan tuntunan yang ada di dalamnya patut kita laksanakan dan kita terapkan dalam ajaran agama Hindu atau ajaran kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah Anumana Pramana. Anumana Pramana adalah cara jalan meyakini suatu hal melalui gejala-gejala atau analisa yang kita lakukan. Jadi, dalam meyakini suatu hal, kita perlu untuk menganalisa terlebih dahulu dan mencari informasi apakah itu benar atau hanya tipu belaka. Seperti kata pepatah, di mana ada asap, pasti di situ ada api. Di mana ada sesuatu, pasti ada dia terselubung di dalamnya. Perlulah kita pecahkan terlebih dahulu sebelum meyakini dan ikutan dalam suatu kegaduhan. Yang ketiga adalah Pratyaksa Pramana, adalah cara atau jalan dalam meyakini suatu hal dengan melihat secara langsung atau menyaksikan melalui panca indera yang kita miliki. Dengan begitu kita
dimanfaatkan secara langsung dan nyata, maka tidak ada lagi yang perlu dilakukan kebenarannya. Oleh sebab itu, jika ada pancingan atau niat seseorang dalam mengadu domba ataupun memanfaatkan kita, kita perlu menyaksikan terlebih dahulu, mencari bukti secara nyata apakah itu benar atau tidak, agar kita tidak salah mengambil tindakan dan menjerumuskan kita ke dalam tindakan adharma yang membuat kesengsaraan di kehidupan kita yang akan datang. Sebab segala perbuatan pasti akan menghasilkan buah seperti keyakinan kita, yaitu adanya karma pala. Umat Dharma yang berbahagia, Guru suci di India, Bhagawan Satyanarayana mengatakan bahwa hanya orang yang terlahir sebagai manusialah yang dapat mencapai surga dan meraih moksa. Makhluk hidup lain harus menjelma terlebih dahulu menjadi manusia agar ia dapat mencapai moksa atau surga. Sehingga patut kita syukuri dan kita hargai manifestasi yang diberikan agar kita senantiasa berbuat baik. Umat Dharma yang berbahagia, dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 2 dijelaskan, manusia sarwa budesu wartate wai subasube asubesu sama wistam subes we wakarayat. Artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang terakhir sebagai manusialah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Maka leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah guna palanya menjadi manusia. Dapat kita simpulkan dari sloka tersebut bahwa manusia memiliki potensi untuk melakukan perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Tindakan yang kita lakukan tergantung keyakinan dan kepercayaan kita. Kita akan berbuat buruk jika keyakinan kita salah persepsi atau yakin terhadap sesuatu yang buruk. Jadi pandangan yang baik atau pandangan yang benar sangat diperlukan. Kita memperoleh pandangan melalui 3 cara yang ada dalam ajaran Tripramana, itu melalui kitab suci, yang kedua melalui analisa atau gejala, yang ketiga adalah menyaksikan secara langsung dengan berpatokan pada agama Pramana, Anumana Pramana, serta Pratyaksa Pramana. Kita akan bisa mengambil tindakan dan kita akan diberi jalan untuk tetap berjalan di ajaran-ajaran Dharma. Oleh sebab itu, mari kita lakukan perbuatan baik dan gunakan serta fungsikan sabdu dan bayu dan hidup yang ada di dalam diri kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik agar kita memperoleh kehidupan yang baik dan kehidupan yang lebih sempurna lagi ke depannya. Umat Dharma yang berbahagia, jadi sangat penting sekali kita mengolah informasi pada zaman ini agar kita tidak mudah terpancing dan terbawa emosi serta kegaduhan dan menjerumuskan kita ke dalam tindakan adharma yang menimbulkan kesengsaraan. Kita tidak boleh serta-merta percaya terhadap sesuatu yang belum teruji kebenarannya. Sekian pesan Dharma yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa saling membantu dan melakukan tindakan Dharma dan menghindari dari tindakan-tindakan adharma dan tidak mudah terpancing dan ikut apa yang orang lain katakan atau fitnah ataupun emosi ataupun informasi bohong yang diberikan kepada kita dengan tujuan memanfaatkan kita agar kita sengsara dan ia memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berpikir yang jernih, senantiasa membaca dan mengamalkan ajaran kitab suci Weda, senantiasa berpikir panjang dan perlu adanya bukti terlebih dahulu sebelum meyakini suatu hal. Sekian, saya tutup pesan Dharma ini dengan mengaturkan puja para mesanti. Om Santi 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 Om.
Oke.